Kita nggak lama-lama nih Kak ya, kita langsung aja ke materi kita selanjutnya, yaitu mengenai kegiatan bidang pengembangan mental, spiritual kebangsaan, pelatihan militer, kewiraan, wawasan Nusantara. Ya, dan ini nanti akan dibawakan oleh moderator kita dengan nama Elizabeth M. Silviati, dengan biodata panggilannya Silvi, tempat tanggal lahir Atambua, 4 Januari 2002, asal dari Atambua, NTT, dengan hobi membaca. Lalu untuk pengalaman organisasinya sendiri, sebagai anggota aktif Resimen Mahasiswa Satuan IST Akprin Yogyakarta, pengurus Himpunan Mahasiswa Statistika IST Akprin Yogyakarta tahun 2019 hingga sekarang, dan juga anggota KMK Stanislaus IST Akprin Yogyakarta. Untuk latar belakang pendidikan sendiri, tahun 2019 sampai sekarang menjadi mahasiswa di jurusan Statistika IST Akprin Yogyakarta. Tahun 2019 lulusan dari SMA Negeri 2 Tasifeto Barat. Tahun 2016 menjadi lulusan dari SMP Negeri 2 Atambua. Dan tahun 2013 menjadi lulusan dari SDK Lafayette Vera Atambua. Ya, jadi langsung saja untuk materi setelah ini kita akan dimoderatori oleh Mbak Silvi. Maka kepada Mbak Silvi dipersilahkan. Pada saya untuk melanjutkan acara kita pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore untuk kita semua, dan tentunya selamat datang dan selamat bertemu untuk teman-teman mahasiswa baru. Hari ini kita akan berbincang-bincang tentang wawasan kebangsaan. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Silvia Ati, mahasiswi jurusan Statistika angkatan 2019. Pada hari ini, karena materi kita tentang wawasan kebangsaan, di sini telah hadir bersama kita pemateri kita yang luar biasa sekali. Beliau adalah seorang abdi negara, Bapak Heri Manuadi. Sekarang beliau bertugas di Korem 072 Pamungkas, Yogyakarta. Karena itu kita sapa dulu. Selamat sore, Bapak. Selamat sore, Mbak Silvi. Terima kasih. Saya berharap bahwa kita semua dalam keadaan yang baik. Sebelum kita masuk pada sesi materi, kita akan bersama-sama melihat video yang akan ditayangkan oleh teman-teman panitia. Halo adik-adik mahasiswa baru, salam bela negara. Saya Jube Levianto, Brigadir Jenderal TNI, Direktur Bela Negara, Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Ada 3 hal mendasar untuk pentingnya bela negara. Yang pertama, apa yang harus dibela? Kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Mengapa harus dibela? Saya ibaratkan negara layaknya sebagai makhluk hidup. Makhluk hidup tidak ada, berkembang, dan mati. Demikian juga dengan negara. Ya, sebelum merdeka, lalu mengisi kemerdekaan. Tentunya dalam mengisi kemerdekaan
banyak sekali ancaman-ancaman yang akan kita hadapi. Ya, siapa yang membela? Kita sebagai warga negara memiliki kewajiban untuk membela negara kita, termasuk adik-adik saya dan seluruh masyarakat Indonesia. Adik-adik, kita harus bersyukur karena Tuhan Yang Maha Kuasa kalau kita tinggal di suatu negara yang begitu luar biasa, negara Indonesia, yang terdiri dari 17.395 pulau, 274,9 juta penduduk, serta memiliki suku bangsa yang begitu banyak, 1.340 suku bangsa, terdiri dari 655 bahasa daerah. Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019, bela negara adalah tekad, sikap, perilaku, serta tindakan warga negara, baik secara perorangan maupun kolektif, dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, keselamatan bangsa, dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara dari ancaman. Bela negara bukan wajib militer, tetapi bela negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara. Adik-adik mahasiswa baru, saya akan sampaikan ancaman terhadap pertahanan negara. Yang pertama adalah ancaman militer. Yang kedua adalah ancaman non-militer. Yang ketiga adalah ancaman hibrida. Adapun ancaman aktual yang kita hadapi saat ini adalah seperti pelanggaran wilayah perbatasan, separatis, perompakan, radikalisme, ancaman cyber, terorisme, ya macam-macam bentuk-bentuk ancaman tersebut. Ya, saat ini kita sedang menghadapi satu bentuk ancaman aktual, yaitu wabah penyakit COVID-19. Ada ancaman potensial. Ancaman potensial ini berupa perang konvensional ataupun perang terbuka. Ini yang harus adik-adik pahami tentang bentuk-bentuk ancaman terhadap pertahanan negara. Adik-adik mahasiswa baru, saya akan perkenalkan dinamika perjuangan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, diawali dengan pergerakan nasional Budi Utomo tahun 1908. Dilanjut dengan kegiatan Sumpah Pemuda, kemerdekaan RI, ya, ada agresi militer Belanda pertama, kedua, ada serangan umum, ya, ada kegiatan konferensi meja bundar, ya, pengakuan Belanda terhadap kemerdekaan Indonesia, ya, ada ancaman G30 SPKI, ada Timur-Timur lepas, ancaman kedaerahan, Sampit, ya, lepasnya Cipadan Yuditan, semuanya bentuk-bentuk ancaman yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adik-adik sekalian, kita sekarang sedang menghadapi ancaman non-militer, yaitu ancaman kesehatan, yang kita kenal dengan COVID-19. Tahun 2045, ancamannya adik-adik yang tahu. Adik-adik sekalian, tanpa terasa, kita sekarang hidup di era kemajuan teknologi yang sangat pesat, yaitu di zaman revolusi industri 4.0. Di era ini, kita tidak lepas dari kebutuhan kita sehari-hari, yaitu menggunakan internet dalam kehidupan kita sehari-hari. Adik-adik sekalian, saya akan perkenalkan salah satu bentuk ancaman, yaitu perang modern. Ya, salah satu contoh yaitu dengan proxy war, di mana negara yang berkuasa, negara yang kuat, memperdaya negara-negara yang lemah. Metodenya bagaimana? Yaitu dengan mencuci otak, brainwashing. Ya, bagaimana mempengaruhi, ya, seseorang agar mereka melakukan keinginan sesuai dengan kehendak lawan. Ya, menanamkan doktrin, mengubah strategi, ya, mengubah ideologi, mengubah paradigma, mengadu domba, ya, adanya intoleransi, teror, ya, ini cara-cara yang diberikan oleh negara kuat, ya, untuk memperdaya negara yang lemah. Ya, ada juga separatis, teroris, ya, macam-macam, ya, Ipolek Sosbud, ya, ujung-ujungnya adalah ingin menguasai Indonesia.
Bagaimana polanya, metodenya? Ya, melalui lembaga pendidikan, ya, melalui tempat ibadah, media sosial, ya, penyampaian berita-berita yang hoax dan lain sebagainya. Ini semua dapat diatasi dengan kemampuan sumber daya manusia yang memiliki ilmu pengetahuan dan kesadaran bela negara. Adik-adik sekalian, beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang bela negara. Ya, diawali dengan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 27 dan Pasal 30. Ada Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Ada Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara. Dan yang terakhir yang baru terbit di tahun 2019 yaitu Undang-Undang Nomor 23 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Di bab 2-nya ada bela negara. Keikutsertaan warga negara dalam usaha bela negara dapat dilaksanakan melalui 1. Pendidikan kewarganegaraan, melalui pembinaan kesadaran bela negara dengan cara 5 nilai dasar bela negara. Yang pertama adalah cinta tanah air, yang kedua adalah sadar berbangsa dan bernegara, yang ketiga adalah setia kepada Pancasila, yang keempat adalah rela berkorban, dan yang kelima adalah melalui kemampuan awal bela negara. Untuk lingkup pendidikan saat sekarang ini kita sedang laksanakan. Yang kedua adalah pelatihan dasar kemiliteran secara wajib bagi calon komponen cadangan yang telah memenuhi syarat. Ini sifatnya juga sukarela. Yang ketiga adalah pengabdian sebagai Tentara Nasional Indonesia secara sukarela dan wajib. Contohnya seperti saya. Ya, yang keempat adalah pengabdian sesuai dengan profesi. Adik-adik sekalian, kesadaran bela negara merupakan landasan dalam doktrin sistem pertahanan keamanan rakyat semesta, di mana telah disebutkan bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 untuk dapat mengatasi ancaman militer, menempatkan TNI sebagai komponen utama, ya, didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung. Dalam mengatasi ancaman non-militer, menempatkan kementerian di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama, ya, didukung oleh komponen bangsa lainnya. Ya, ini untuk dapat mengatasi ancaman militer dan ancaman non-militer. Dan untuk dapat melaksanakan ini semua didasari oleh kesadaran bela negara. 5 nilai dasar yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019. Yang pertama adalah cinta tanah air. Bagaimana implementasi cinta tanah air? Yaitu paham tentang sejarah, ya, kenali tentang tanah air kita, menjaga wilayah. Itu salah satu wujud daripada cinta tanah air. Yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Bagaimana sikap dan perilaku kita memiliki kepribadian dan jati diri bangsa yang menjaga persatuan, kesatuan, ya, dalam keberaneka-ragaman kita, ya, agama, bahasa, ya, toleransi, ya, hidup bergotong royong, taat hukum, ya, itu adalah semua aspek-aspek kehidupan dalam sadar berbangsa dan bernegara. Yang ketiga adalah setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara. Kita paham benar, ya, adik-adik harus juga tahu bahwa ideologi kita adalah ideologi Pancasila. Yang keempat adalah rela berkorban bagi bangsa dan negara. Ya, implementasinya adalah bagaimana kita sebagai warga negara, ya, rela berkorban, membantu sesama kita. Yang kelima adalah memiliki kemampuan awal bela negara. Ya, kesiapan kesanggupan warga negara, ya, dalam dapat untuk berprestasi. Adik-adik sebagai mahasiswa baru, ya, berprestasilah adik-adik dapat mengumandangkan lagu Indonesia Raya di luar negeri. Ini salah satu contoh meme bela negara. Pahlawan dulu berjuang dengan bambu runcing. Pahlawan sekarang yang bisa menjaga jempol dan mulutnya tidak runcing untuk menyebarkan hoak, itu adalah bela negara. Adik-adik sekalian, siapa yang tidak kenal ini? Tokoh Atta Halilintar. Dia punya slogan yang cukup unik dan bagus untuk dapat dipahami oleh kita semuanya. Bela negara itu bukan banyak gaya,
tapi bela negara harus banyak karya. Harapan kita semua kepada adik-adik mahasiswa baru adalah yang pertama, bela negara tak harus angkat senjata. Cukup melakukan hal yang terbaik untuk Indonesia sesuai dengan kemampuan dan profesi masing-masing. Yang kedua, sebagai agen perubahan dalam kesadaran bela negara di lingkungan kampus. Yang ketiga, sebagai role model dalam aksi nyata bela negara. Yang keempat, gunakan teknologi informasi secara cerdas dan untuk hal yang positif. Gunakan media sosial secara bijak, isi dengan konten-konten yang positif. Eksperimenkan kebanggaan Anda sebagai bangsa Indonesia. Yang kelima, tidak menyebarkan hoaks, saring sebelum sharing. Yang keenam, kreatif dan inovatif dalam membangun kompetensi diri guna menyiapkan diri sebagai kader pemimpin Indonesia di masa depan. Yang ketujuh, Indonesia Emas 2045 adalah milik adik-adik sekalian. Adik-adik, untuk mengenal lebih jauh tentang bela negara, ikuti sosial media tentang bela negara. Ada di Instagram, ada di YouTube, ada di TikTok, ada di Facebook, dan web bela negara. Sekian dan terima kasih. Salam bela negara. Menarik sekali ya teman-teman video yang telah kita tonton tadi. Nah, untuk lebih tahu tentang wawasan kebangsaan dan juga bela negara, saya langsung saja mohon izin kepada Bapak Heri Manuadi, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih atas waktu dan tempatnya, Mbak Silvi. Sebelumnya saya minta waktu, saya ucapkan pada Ketua Yayasan Pembina Potensi Pembangunan, yaitu Bapak Isel Sagoro Wedi, selanjutnya kepada Rektor IST Akrit, Dr. Edi Stanto STMKOM, dan selanjutnya kepada Wakil Rektor 1, yaitu Bapak Dr. Toto Rusianto MT, dan selanjutnya Wakil Rektor 2, yaitu Ibu Catur Iswayudi Eskom SEMCS, dan selanjutnya kepada Wakil Rektor 3, Ibu Dr. Emi Stianingsih SS1 MKOM. Dan saya tak lupa yang saya banggakan para saudara-saudara saya, yaitu adik-adik saya, mahasiswa baru Institut Sains dan Teknologi Akrit yang saya banggakan. Untuk lebih afdolnya dalam kegiatan PPKMB 2021 ini, supaya kegiatan ini ada interaksi yang lebih baik, saya mau memperkenalkan diri saya. Yaitu nama saya Heri Manuadi, tempat tanggal lahir di Ngawi, tanggal 5 April 1969. Mungkin dari adik-adik saya mahasiswa baru IST Akrit ini banyak yang belum tahu di mana Ngawi. Ngawi ini adalah sebuah kabupaten perbatasan antara Jawa Timur dan Jawa Tengah. Di situ ada histori khusus untuk bangsa ini, diantaranya yaitu ditemukannya fosil manusia purba, yaitu Pithecanthropus erectus javanicus. Yaitu di situ. Kemudian ada tokoh pejuang nasional, diantaranya adalah Dr. Rajman Widyaniat. Maka beliaunya adalah ketua BPPKI. Itulah Kota Ngawi, saya dilahirkan di situ.
saudara-saudara saya yang saya banggakan. Untuk pangkat, saya di militer menyandang pangkat mayor dan korpsnya adalah infanteri. Kemudian untuk jabatan saya saat ini adalah di perwira seksi pembinaan perlawanan wilayah di seksi teritorial Korem 072 Pamungkas atau di pemilihannya dikenal Korem Jogja. Dan status saya adalah K3. Ini adalah istilah di dalam militer. Artinya demikian. K berarti keluarga, 3 itu berarti di situ beranak 3. Nah, kebetulan saya mempunyai putra dan putri ada 3 orang. Yang pertama yaitu putri, dan yang kedua putra, dan yang ketiga putri lagi. Ya, alhamdulillah lengkap. Kita diberikan rezeki dari Yang Maha Kuasa. Kemudian untuk alamat tinggal saya, sementara ini masih numpang, yaitu di rumah dinas yang dititipin oleh negara, yaitu rumah dinas Korem, berada di Demak Ijo, tepatnya di nomor E3. Itu. Kemudian untuk pendidikan yang saya tempuh, untuk pendidikan umum saya S3, tapi S3-nya bukan doktor, hanya sebatas SD. Itu saya tempuh berakhir dan berijazah pada tahun 1981. Kemudian pendidikan SMP saya berakhir dan berijazah pada tahun 1984. Selanjutnya SMA. Kalau sekarang nggak tahu sebutannya SFU atau apa. Mungkin masih SMA ya. Saya kira itu hanya sebutan saja. Itu pada tahun 1987. Dan pada saat itu saya memutuskan diri tidak melanjutkan sekolah atau melanjutkan akademik yang sifatnya umum. Saya akhirnya memutuskan untuk bergabung di dalam TNI. Mulai tahun 1988. Ya, itu saya nggak akan cerita lebih panjang lagi, karena nanti akan mengurangi waktu yang tersedia dari panitia penyelenggara. Untuk pendidikan militer yang saya tempuh untuk pengembangan umum, yaitu melalui SECAPA, Sekolah Calon Perwira Reguler, ini pada tahun 2000. Dan kemudian khusus dasar kecabangan infanteri pada tahun 2001. Dan selanjutnya yaitu SELAPA pada tahun 2011. SELAPA ini merupakan bentuk sekolah yang mendukung peralihan golongan dari golongan 6 ke golongan 5. Itu ke golongan 5. Jadi dulunya seperti itu. Untuk regulasi yang diterapkan. Izin Pak, mohon maaf, saya potong. Suara Bapak kurang kedengaran. Terima kasih. Selanjutnya untuk pendidikan pengembangan spesialisasi yang saya tempuh yaitu Suspatih, kursus perwira pelatih, itu pada tahun 2003. Kemudian kursus dasar para pada tahun 2005 dan selanjutnya Suspater pada tahun 2009 dan Susbumil yaitu kursus guru militer tingkat madya yaitu pada tahun 2011, kemudian kursus manajemen pendidikan tahun 2015. Itulah pendidikan militer yang saya tempuh dalam masa bakti saya selama ini di perjalanan dinas saya. Itulah perkenalan saya. Selanjutnya saya tidak lupa mengucapkan alhamdulillah dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Besar, di mana
sampai detik ini kita bisa menjalani kegiatan bersama walaupun secara virtual dengan harapan tidak mengurangi esensi daripada kegiatan walaupun kita melaksanakannya dengan virtual. Untuk materi yang akan saya bawakan adalah nanti wawasan kebangsaan. Indonesia. Mungkin saudara-saudara saya tahu dengan untai kalimat Indonesia. Tapi apakah kita sudah memahaminya secara mendalam? Pertanyaan saya, di manakah kita berpijak saat ini? Pasti jawabannya saudara saya ada di bumi Indonesia. Dan pertanyaan saya mungkin saya lontarkan lagi. Di manakah kita berlindung? Pasti jawaban saudara-saudara saya adalah di bumi Indonesia. Dan yang terakhir menjadi pertanyaan saya. Apakah kita tahu tentang Indonesia? Ya, ini saya tidak bisa membaca dan mendengar jawaban Anda. Yang jelas seperti itu. Itu masing-masing pribadi karena secara virtual tersebar di seluruh Indonesia ya mungkin ya. Seperti itu. Lebih abdulnya untuk mengenal Indonesia secara mendalam akan saya suguhkan tayangan video dari saya. Selamat memperhatikan dan mati. Mohon maaf, untuk suara videonya tidak kedengaran, Pak. Mungkin bisa dideskripsikan tentang video ini. Terima kasih.
Selain mempunyai Pulau Komodo dan Pulau Padar yang sangat indah, Nusa Tenggara Timur juga memiliki gunung yang memiliki 3 kawah unik di puncaknya. Gunung tersebut adalah Gunung Kelimutu. Berbeda dengan gunung besar di Indonesia lainnya seperti Puncak Jaya di Papua, Gunung Kerinci di Jambi, Gunung Rinjani di Lombok, dan Gunung Semeru di Jawa Timur, Gunung Kelimutu adalah gunung berapi yang terletak di Pulau Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Gunung ini memiliki 3 buah danau kawah di puncaknya. Danau ini dikenal dengan nama Danau 3 Warna karena memiliki 3 warna yang berbeda, yaitu warna merah, warna biru, dan warna putih. Walaupun begitu, warna-warna tersebut selalu berubah-ubah seiring dengan perjalanan waktu. Kelimutu merupakan gabungan dari kata keli yang berarti gunung dan kata mutu yang berarti mendidih. Menurut kepercayaan penduduk setempat, warna-warna pada Danau Kelimutu memiliki arti masing-masing dan memiliki kekuatan alam yang sangat dahsyat. Para penduduk di sekitar Danau Kelimutu percaya bahwa pada saat danau berubah warna, mereka harus memberikan sesajen bagi arwah orang-orang yang telah meninggal. Luas ketiga danau itu sekitar 1.051.000 meter persegi dengan volume air mencapai 1.292 juta meter kubik. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada. Negara Indonesia memiliki garis pantai lebih dari 54.000 km. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki kekayaan bahari yang sangat banyak. Kekayaan itu antara lain adalah terdapatnya spesies ikan hiu terbanyak di dunia, yaitu sekitar 150 spesies. Terdapat pula spesies ikan terkecil di dunia, tepatnya di perairan Sumatera. Ikan ini memiliki panjang tubuh sekitar 7,9 mm, dengan tubuh transparan dan tidak bertulang kepala. Indonesia juga memiliki gugusan terumbu karang terbanyak dan terindah yang disebut sebagai segitiga koral. Sekitar 65% wilayah dari 75.000 km persegi segitiga koral itu ada di Indonesia. Itulah sebabnya Indonesia menyumbang sebesar 18% terumbu karang bagi perairan dunia.
Pulau Jawa yang menampung lebih dari 50% populasi penduduk negara Indonesia adalah pulau dengan penduduk terpadat di dunia. Dalam bidang ekonomi, Indonesia adalah salah satu negara penghasil minyak sawit terbesar di dunia. Produksi minyak sawit di negara ini melampaui negara Malaysia sebagai produsen minyak sawit terbesar pada tahun 2006 dan sekarang menghasilkan 21 juta ton minyak sawit setiap tahun. Kopi merupakan minuman yang banyak disukai di seluruh dunia. Indonesia berada di posisi keempat negara penghasil kopi terbesar di dunia setelah negara Brazil, Vietnam, dan Kolombia. Tetapi Indonesia memiliki kopi luwak. Kopi yang dihasilkan bersama kotoran hewan luwak atau musang ini merupakan kopi yang diakui dunia sebagai kopi terbaik karena rasanya yang enak sekaligus menjadi kopi termahal di dunia. Meskipun mahal, kopi fenomenal ini pun banyak dicari terutama oleh penikmat kopi di penjuru dunia. Pada masa penjajahan, terutama penjajahan Belanda pada abad ke-17, Indonesia diperkenalkan budidaya tanaman perdagangan di Jawa, seperti tebu, karet, teh, dan kopi. Pada abad ke-19 dan awal abad ke-20, kopi Jawa terkenal di seluruh dunia. Itulah mengapa nama Java sering disamakan dengan kopi. Selain itu, kopi menjadi salah satu asal-usul dari logo bahasa pemrograman Java yang memiliki logo secangkir kopi. Mungkin untuk orang yang tidak bergelut pada bahasa pemrograman, tidak akan terlalu memperhatikannya. Negara Indonesia juga memiliki tambang emas terbesar di dunia. Tambang Grasberg yang terletak di dekat Puncak Jaya, Papua, merupakan tambang emas terbesar di dunia dan juga merupakan tambang tembaga terbesar ketiga di dunia. Salah satu fakta yang mengecewakan tentang Indonesia adalah korupsi yang masih merajalela di negara ini. Meskipun pemberantasan korupsi di Indonesia dibagi dalam 3 periode, yaitu pada masa Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi, korupsi belum dapat teratasi. Pada sejarahnya yaitu antara tahun 1951 sampai tahun 1956, isu korupsi mulai diangkat oleh koran lokal seperti Indonesia Raya yang dipandu Mokhtar Lubis dan Rosihan Anwar. Pemberitaan dugaan korupsi Ruslan Abdul Ghani menyebabkan koran tersebut kemudian dipermasalahkan. Selanjutnya pada era milenium, ada pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi atau biasa dikenal dengan KPK. Komisi ini didirikan berdasarkan kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002. Komisi ini diharapkan oleh masyarakat Indonesia mampu mengurangi tingkat korupsi di Indonesia. Itulah beberapa fakta dari negara kita tercinta Indonesia dengan segala sumber daya dan kekayaan alamnya. Menjadi tanggung jawab bagi kita sebagai generasi muda Indonesia untuk melindungi dan melestarikan kekayaan alam tersebut dan meninggalkan tradisi buruk yang sudah ada di negara ini demi masa depan Indonesia yang lebih baik. Demikian saudara-saudara saya, adik-adik saya, ilustrasi daripada kondisi Indonesia yang begitu kaya akan sumber daya alamnya yang berlimpah ruah, yang mungkin kita lebih mengenal dengan sebutan untuk luas daratan sendiri yaitu berkisar 1.922.570 km persegi. Untuk jumlah pulaunya berkisar 17.504 pulau. Itulah Indonesia. Dan
Indonesia sendiri terbagi menjadi 34 provinsi yang terbagi menjadi 416 kabupaten dan 98 kota. Ya, dari posisi inilah akhirnya menimbulkan suatu keuntungan dan kerugian. Untuk keuntungan itu di bidang ekonomi akan menambah devisa negara, karena dari posisi silang ini yang jelas perdagangan dunia akan melalui Indonesia. Perdagangan dunia ada 10 checkpoint dan 4 diantaranya ada di Indonesia, yaitu melalui jalur Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok, dan Selat Makassar. Inilah titik-titik strategis. Indonesia dilalui dari transportasi perdagangan ini ada 40% kapal-kapal asing melalui jalur utama perdagangan internasional yang tadi sudah saya sebutkan. Terus selanjutnya yaitu sebagai pusat perekonomian di antara 2 benua dan 2 samudra. Tadi sudah saya jelaskan mengapa menjadi pusat perekonomian di antara 2 benua dan 2 samudra itu, dan posisi silang melalui 4 checkpoint tadi. Perkembangan pariwisata menjadi pesat. Dengan posisi yang demikian, yang jelas untuk menambah devisa negara, pendapatan nasional maupun pendapatan tingkat daerah, itu ada pengembangan di sektor wisata. Yaitu contohnya banyak digarap, yaitu adanya desa-desa wisata. Itu contohnya. Kemudian menjadi jalur perdagangan internasional. Ilustrasinya tadi sudah saya jelaskan, karena dari posisi silang itu dengan melalui dari 4 checkpoint, tentunya lalu lintas laut ini menjadi basis perdagangan dunia. Selanjutnya destinasi pariwisata yang utama. Karena hal ini sangat menjadi prioritas bagi peningkatan pendapatan daerah maupun sampai pendapatan tingkat nasional, sektor pariwisata ini makanya menjadi sorotan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Bidang komunikasi. Di bidang komunikasi tentunya dengan posisi Indonesia akan menambah kaya akan bahasa. Itu menjadi tuntutan bagi sumber daya manusia bangsa Indonesia. Di samping itu juga tuntutan kepada bangsa Indonesia, terutama masyarakat Indonesia, untuk menguasai daripada bahasa asing. Itu secara tidak langsung. Karena untuk memperlancarkan daripada proses komunikasi. Kemudian tuntutan dapat berbahasa Inggris karena jalur lalu lintas internasional. Dan mengacu dengan adanya bahasa Inggris maupun bahasa internasional, maka banyak cenderung tuntutan kita untuk menguasai bahasa Inggris guna memperlancar adanya interaksi yang terjadi dalam hal e-collect sosbud, terutama perihal ekonomi, budaya, dan sosial. Bidang transportasi. Ini akan timbul adanya percepatan infrastruktur di daerah-daerah untuk mengimbangi kelancaran
daripada program pemerintah, yaitu untuk mendukung daripada pendapatan daerah maupun pendapatan nasional, maka diperlukan pembangunan infrastruktur di daerah-daerah, yaitu contohnya jalan-jalan. Agar apa? Istilahnya untuk memperlancar distribusi hasil panen, yaitu di bidang pertanian, termasuk produk-produk lainnya. Kemudian peningkatan tujuan wisata. Itu tadi masih terkait dengan di bidang ekonomi, yaitu dengan adanya pembangunan penyiapan desa wisata. Inilah yang akan memperkaya daripada tujuan wisata di daerah-daerah. Selanjutnya yaitu peningkatan transportasi laut secara maksimal. Yang jelas karena di jalur laut ini menjadi dominan untuk kegiatan perdagangan internasional, maka banyak istilahnya pelayaran-pelayaran yang baru. Selanjutnya peningkatan akomodasi angkutan umum guna mendukung dan memperlancar di bidang transportasi. Tentunya pemerintah daerah akan mengembangkan daripada transportasi yang ada di daerah, yaitu mulai mungkin angkutan desa sampai angkutan perkotaan. Selanjutnya untuk bidang sosial budaya. Di bidang sosial budaya ini akan berpengaruh pada pengembangan pakaian Indonesia yang semakin modern. Ini adanya persilangan transportasi budaya, terutama di bidang modeling, desain. Disitulah menimbulkan kreasi-kreasi baru untuk perihal pakaian atau bidang sandang. Terjadi eksploitasi secara besar-besaran. Yang jelas ini akan mengembangkan daripada mineral-mineral yang masih terpendam di alam Indonesia untuk digali dan untuk meningkatkan pendapatan devisa negara. Itu munculnya adanya eksploitasi yang secara besar-besaran. Ya, saya ulangi terus. Adanya kulturasi budaya asing dengan budaya lokal. Nah, di sini karena tempatnya persilangan, itu tadi sudah saya sampaikan dengan adanya transportasi budaya tadi, nah, kemungkinan terjadi kolaborasi antara perpaduan budaya lokal dengan budaya yang ada dari luar. Inilah yang menjadi tantangan kita nanti. Mana yang harus difilter. Selanjutnya mempunyai keanekaragaman budaya. Dengan adanya posisi silang yang jelas menambah perbendaharaan kebudayaan bagi bangsa Indonesia. Banyak budaya yang dari barat kita adopt menjadi budaya kita atau dikolaborasikan sehingga itu menjadi sifatnya kolaborasi. Kemudian dapat dengan mudah menyebarkan budaya di Indonesia. Dengan posisi yang strategis ini, bangsa-bangsa lain merasa mudah untuk mengembangkan budaya-budaya mereka, untuk mengenalkan daripada adat dan budaya negara-negara mereka. Untuk kerugian daripada letak geografis, yaitu di bidang ekonomi, tentunya
hal ini akan berdampak dengan adanya pasar gelap yang masuk Indonesia. Itu dengan adanya praktek penyelundupan barang-barang yang tidak sah atau ilegal. Terus terjadinya eksploitasi yang secara besar-besaran. Eksploitasi secara besar-besaran ini pun kalau tidak terkontrol akan merusak kondisi alam Indonesia. Selanjutnya akan terjadi persaingan yang global dengan posisi Indonesia di posisi yang silang ini. Di bidang komunikasi, kelemahannya yaitu bahwa bahasa asing atau bahasa Inggris itu kan susah. Itu bagi masyarakat lokal. Sehingga hal ini menjadi kendala bagi pengembangan sumber daya manusia untuk mengikuti tren secara internasional. Itu adalah kelemahan-kelemahan di bidang komunikasi. Selanjutnya untuk di bidang transportasi, itu akan memunculkan tersingkirnya transportasi tradisional. Ya. Justru nanti akan cenderung dia menggunakan alat transportasi atau kendaraan yang dari import dari negara lain, produk negara lain. Dan sifatnya transportasi yang tradisional pelan-pelan ditinggalkan. Mungkin masih ada, tapi itu hanya sebatas untuk melestarikan saja. Jadi secara dominan masyarakat kita sudah cenderung untuk menggunakan kendaraan yang dari luar negeri. Contohnya transportasi yang istilahnya digunakan secara sehari-hari. Kebiasaan masyarakat kita dulu mungkin menggunakan becak, dokar, atau alat transportasi lokal yang lainnya. Tapi sekarang dengan adanya perkembangan industri secara global, mungkin setiap rumah atau kakak itu pasti mempunyai sepeda motor. Paling tidak adalah satu. Kalau zaman dulu itu cenderung dia menggunakan transportasi tradisional atau transportasi umum. Tapi sekarang tidak. Hal ini mempunyai dampak yang besar terhadap kondisi kepadatan lalu lintas, termasuk diantaranya juga kebutuhan BBM. Itulah kendala-kendala di bidang transportasi. Kemudian di bidang sosial budaya. Dengan adanya budaya asing yang banyak masuk, itu akan mengacam budaya lokal. Secara tidak langsung, budaya lokal ini akan ditinggalkan. Kalau pemerintah daerah dan masyarakat tidak bisa menyikapi dengan bijak. Untuk kelamaan dilihat dengan budaya asing. Kemudian maraknya perilaku turis yang membawa dampak negatif. Di sini tentunya banyak sampling, mungkin bagaimana perilaku para turis atau bule-bule yang datang ke kita, contohnya model punk, rambut yang harus dicukur demikian, dengan tampilan yang demikian, dan akhirnya membawa-bawa dan ditiru-tiru oleh para generasi kita. Padahal itu kurang memberikan dampak yang positif. Selanjutnya yaitu meraknya perilaku yang tidak sesuai dengan norma.
istiadat dan budaya di Indonesia. Itu banyak lagi perihal perilaku orang asing yang justru diadop, ditiru oleh para generasi kita. Padahal itu tidak sesuai dengan norma atau istiadat dengan budaya bangsa kita. Itulah kelemahan-kelemahan yang harus dengan bijak kita cermati. Dengan demikian, saudara-saudara saya, adik-adik saya, ilustrasi gambaran tentang Indonesia dan bagaimana kita menyikapi dari nilai strategis Indonesia sendiri akhirnya mempunyai dampak yang positif dan negatif. Kita sebagai warga negara yang baik, sebagai generasi penerus bangsa, tentunya harus tahu siapa diri kita. Anda harus menjawab dengan tegas bahwa kita adalah generasi penerus bangsa. Generasi penerus yang mempunyai karakter dan mempunyai jiwa Pancasila. Karena apa? Karena kita hidup di Indonesia, pedoman hidup dan falsafah hidup kita adalah Pancasila. Dan itu pun dibentengi dengan adanya rasa nasionalis, rasa cinta tanah air, dan rela berkorban. Mohon maaf Pak, mohon izin, saya mengingatkan waktu untuk materi tinggal 5 menit. Terima kasih. Dan kewajiban kita sebagai warga negara diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, yaitu tercantum dalam pasal 27 ayat 3 yang berisi mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Dan juga termaktub di dalam pasal 30 ayat 1 mengamanatkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan. Apa yang menjadi modal dasar kita sebagai generasi penerus, yaitu kita harus mempunyai rasa kebangsaan, paham kebangsaan, semangat kebangsaan, dengan tujuan sebagai persatuan dan kesatuan bangsa dan kesatuan wilayah negara. Rasa kebangsaan diimplementasikan dengan adanya rasa nasionalis. Rasa nasionalis ini diimplementasikan ke dalam adanya semangat Sumpah Pemuda, di mana para founding father kita sudah membangkitkan sejak kebangkitan nasional. Jadi mulai berdirinya Budi Utomo. Dan untuk akumulasinya adalah pada Ikrar Sumpah Pemuda, di mana para pemuda-pemuda bangsa kita ini mengikrarkan bahwa satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air, yaitu tumpah darah Indonesia. Kemudian keyakinan akan proklamasi 17 Agustus 1945, di mana bahwa bangsa kita memperoleh kemerdekaan dan diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Dan selanjutnya yaitu adanya deklarasi Juanda 13 Desember 1957. Mengapa ini kita akad deklarasi Juanda 13 Desember 1957? Karena mengacu bahwa tanah air kita dulu menurut ordonasi Belanda tahun 1939, yaitu
DCMKU, yaitu Territorial Joint and Maritime Region Ordinance. Itu wilayah kita hanya 3 mil dari pulau-pulau itu. Dan kapal-kapal asing bisa melalui di antara selat itu. Hal ini menjadi pemikiran dari Panding Pade kita, Bapak Juanda Kartawijaya, yaitu sebagai Perdana Menteri yang pertama, sangat mengganggu akan perihal pertahanan dan keamanan wilayah Indonesia. Sehingga beliau akhirnya mengajukan rumusan tentang wilayah Indonesia ke Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dan waktu itu mengacu pada Undang-Undang Nomor 4 PRP 1960 tentang perairan Indonesia. Hal itu diterima oleh PBB sehingga ditetapkanlah Konvensi Hukum Laut PBB yang ketiga, yaitu yang terkenal dengan istilahnya UNCLOS, United Nations Convention on the Law of the Sea 1982. Kemudian dipertegas atau dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985, yaitu tentang pengesahan UNCLOS 1982, bahwa Indonesia adalah negara kepulauan. Nah, itu adalah dari akumulasi yang dimaksud dengan rasa nasionalis. Kemudian itu selanjutnya yaitu kita cinta tanah air. Cinta tanah air itu berisikan atau implementasi bagaimana kita menjaga lingkungan hidup. Ya. Kita harus peduli, contoh dengan adanya sampah, kita harus peduli bagaimana harus membuangnya di tempat sampah, jangan membuang sembarangan, mungkin termasuk ke sungai dan lain sebagainya. Inilah dari saudara-saudara saya harus memotori kepada masyarakat yang lain untuk sosialisasi kepada masyarakat. Selanjutnya yaitu tentang kewaspadaan nasional. Kita sebagai warga negara mempunyai kewajiban bagaimana mempelajari situasi dan kondisi sekitar kita yang nanti berdampak secara luas pada kondisi sosial nasional. Perihal tentang adanya bahaya ancaman, baik ancaman itu timbul dari alam maupun non alam. Tadi kalau mungkin saya jelaskan, yaitu diletak strategis posisi bangsa Indonesia, tentunya di situ banyak real kemungkinan ancaman yang akan timbul. Itulah yang dimaksud kita harus waspada tentang real ancaman, baik yang datangnya dari dalam maupun dari yang luar, yang berbentuk dari alam maupun non alam. Selanjutnya yaitu kita mengembangkan tentang kegiatan pengenalan tentang tanah air kepada generasi penerus. Adik-adik saya, saudara-saudara saya, nanti perlu pengembangan kepada lingkungannya, yaitu pengenalan tentang tanah air, mungkin bentuknya bisa secara sosialisasi, mungkin penjelasan secara edukatif di lingkungan, itu banyak metode. Kemudian tentang
kita bangga sebagai warga negara Indonesia. Di dalamnya ada kegiatan yaitu bagaimana kita mencintai bangsa ini. Tentunya kita harus mencintai produk dalam negeri. Mungkin kalau saya memberikan contohnya produk senjata. Itu kalau di lingkungan militer ya. Dulu SS1 serapan serbu 1 itu tidak dipandang oleh militer bangsa lain. Tapi sekarang udah dicari karena teknologi yang memang sudah diakui secara internasional dengan pembuktian bahwa ya pada event-event perlombaan tingkat dunia Indonesia selalu ada di atas. Itu contohnya. Dari awalnya memang belum seperti itu, tapi karena kegigihan untuk pengembangan daripada senjata tersebut, akhirnya putra-putra bangsa yang terbaik bisa menjawab apa yang menjadi tantangan di tingkat internasional. Termasuk diantaranya perihal bagaimana kita mencintai kekayaan budaya dan bangsa. Mungkin tadi masalah kelemahan tentang sosial budaya yang sudah saya uraikan di depan. Ini akan saya pertegas lagi, yaitu bagaimana menyikapi kita tentang kekayaan budaya bangsa kita. Contoh, jangan sampai hilang. Reog pernah menjadi permasalahan nasional. Karena apa permasalahannya? Karena kita tidak mau open atau memperhatikan daripada kekayaan budaya bangsa ini. Setelah mau diambil orang lain, pada ribut semuanya. Itu contoh-contoh kecil. Ya, harapan saya yang dimaksud dengan kita bisa melestarikan budaya bangsa apapun yang ada di daerahnya masing-masing, adik-adik bisa untuk memotori itu. Kita kaya akan budaya itu. Dan juga demikian untuk perihal budaya asing yang masuk harus difilter dengan baik dan benar. Selanjutnya yaitu tentang keindahan dan kekayaan alam. Keindahan dan kekayaan alam kita sudah tidak disangsikan lagi. Dari Sabang sampai Merauke luar biasa sekali untuk kekayaan daripada sumber daya alam kita. Maka sejak dulu kala bahwa Nusantara atau bangsa ini disebut dengan istilah Zamrud Katulistiwa. Itulah yang meyakinkan diri kita bahwa bangsa kita memang bangsa yang kaya dan mempunyai potensi menjadi bangsa yang besar. Selanjutnya yaitu tentang kebinekaan bangsa. Ini harus kita sadari, kebinekaan bangsa ini. Bahwa kita terdiri dari beragam ras, suku, dan agama. Termasuk di dalamnya di situ yang mungkin kita akan terlewatkan, yaitu adanya kolaborasi dengan etnis lain. Padahal itu sudah berjalan sejak zaman dahulu kala, atau boleh dibilang sejak zaman Mojopahit dan gitu. Inilah kebanggaan bangsa kita yang mempunyai ciri khas tersendiri daripada negara-negara atau bangsa lain. Kemudian untuk perihal bangga sebagai warga negara Indonesia. Diimplementasikan yaitu bagaimana kita mencerdai produk dalam negeri. Itu tadi sudah saya sebutkan. Untuk berikutnya yaitu perlakuan lambang-lambang negara. Bagaimana kita memperlakukan lambang burung Garuda sehingga penempatannya harus diposisikan di mana, itu kita harus paham dan tidak sembarang. Bagaimana kita harus tahu tentang penggunaan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Makanya Indonesia Raya selalu ditempatkan penggunaannya pada upacara-upacara yang sifatnya sah. Selanjutnya penghormatan terhadap bendera merah putih. Itu harus kita tahu. Kemudian kita harus mempunyai keyakinan bahwa Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, ini dibuktikan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu tentang pengamalan sila-sila yang ada di Pancasila. Contohnya, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Mohon maaf Pak, saya mengingatkan waktu untuk materi tinggal 1 menit. Oh, terima kasih. Ya, itu. Dan selanjutnya adalah histori bangsa Indonesia dalam mentang paham non Pancasila atau komunis, itu DITI non Permesta. Itu sudah kita jangan dibelok-belokkan lagi. Pesan saya sama adik-adik bahwa bangsa kita mengapa menentang komunis, karena komunis sudah 3 kali mengkhianati bangsa ini, yaitu kejadian pada tahun 1926, 1948, dan yang terakhir yaitu pada peristiwa G13 PKI. Itu bukan rekayasa. Ya, nanti kalau membaca artikel atau apa tulisan yang sifatnya mempolitisir, isi harus itu diwaspadai. Cari referensi yang benar. Terus selanjutnya adalah paham kebangsaan. Kita harus tahu tentang letak dan posisi NKRI yang strategis. Itu tadi sudah saya jelaskan. Bagaimana dengan kekayaan sumber daya alamnya dan kemudian kemajemukan bangsa. Itu yang saya ingatkan lagi di sini, ada pembauran antar bangsa. Kalau tidak paham, ini akan menjadi permasalahan sosial yang sampai nanti menuju ranah tingkat nasional. Bangsa kita ini bukan asli orang Jawa saja. Mungkin sudah ada pembaruan dengan bangsa lainnya. Mau Cina, mau Pakistan, mau Arab, di situ sudah ada jadi. Ini yang kadang-kadang kita tinggalkan. Kita tidak tahu sehingga terjadinya artinya arti etnis. Yang terakhir di paham kebangsaan yaitu kita perlu menjunjung tinggi, yaitu memelihara yaitu persatuan dan kesatuan. Terus selanjutnya yaitu adanya semangat kebangsaan, di mana kita menonjolkan kesetikawanan sosial. Di sini kesetikawanan sosial berarti kita harus tahu satu dengan yang lain, tidak bersikap egois, saling membantu. Dan ditunjukkan juga dengan rela berkorban, bahwa kita berbuat itu tidak mengandung makna ada pamrih. Betul-betul ini untuk berkorban demi kepentingan bangsa dan negara, bukan karena kepentingan pribadi dan bukan karena kepentingan kelompok. Dan selanjutnya yaitu memiliki jiwa yang patriotik, ya, di mana kita sebagai generasi penerus bangsa harus mempunyai semangat berjuang yang tinggi untuk mewarisi nilai-nilai yang ada di dalam semangat Sumpah Pemuda dan semangat perjuangan para founding father kita. Izin Pak, waktu untuk materi telah selesai. Mungkin selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Selamat sore, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Balsasar dari Lobo, saya dari mahasiswa baru jurusan bisnis digital. Pertanyaan saya, dengan adanya budaya luar yang masuk dan berkolaborasi dengan budaya Indonesia, justru rakyat Indonesia cenderung lebih overproud atau terlalu membangga-banggakan budaya asing yang masuk ke Indonesia. Bagaimana cara kita sebagai mahasiswa menghilangkan kebiasaan yang bisa dibilang lumayan buruk ini? Terima kasih, sekian. Terima kasih adik untuk pertanyaannya. Mungkin kepada Bapak Heri langsung dijawab saja Pak.
Terima kasih untuk Mbak Silvi. Jadi menyikapi dengan adanya budaya luar yang masuk dan dikaitkan dengan budaya kita. Hal itu kan bisa disaring. Tadi sudah saya jelaskan. Anda sebagai mahasiswa, sebagai generasi penerus bangsa harus jeli. Bagaimana seorang generasi penerus, paling tidak Anda harus bisa mengamalkan apa yang ada di nilai-nilai Pancasila. Di antaranya itu memberikan contoh sesuai kepribadian bangsa kita. Ya, saya bisa menyampaikan ini contohnya. Mungkin tahu Brigden. Brigden. Tahu Brigden? Tari kejang. Itu kalau di era-era muda saya seperti itu. Nah, kira-kira itu pas enggak dengan budaya kita? Ya, semuanya budaya sebenarnya bagus kalau pandai untuk memfilter. Tapi kalau yang enggak bagus, contohnya kegiatan yang bersifatnya bertentangan dengan norma kita. Saya enggak bisa menguraikan secara detail ya, karena nanti pasti kurang pas. Contoh gini, kalau ada suatu budaya yang berkaitan atau bertentangan dengan norma-norma yang ada di bangsa kita atau di daerah kita, suatu misal yang berkaitan mungkin minum-minuman keras, itu kan jelas terlarang. Nah, hal-hal yang begitu itu yang harus ditinggalkan. Tapi kalau hanya mungkin contoh sifatnya kayak tadi tarian yang saya sebut Brigden itu tadi, atau tari kejang atau apalah istilahnya. Tapi kalau sekarang nggak tahu menjadi apa itu sebutannya. Nah, itu masih bisa kita terima. Yang diambil adalah seninya dan keuntungannya. Ya, makanya harus bisa menimbang antara ini bermuatan negatif atau bermuatan positif. Termasuk mungkin ada budaya lainnya, contoh apa? Kalau di Turki itu ada istilahnya apa, tari apa yang itu, mungkin itu bisa diambil. Ini contoh ya. Nah, yang penting kita bagaimana menyikapi kira-kira budaya yang dari luar itu berseberangan atau bertentangan dengan norma yang ada di bangsa atau bangsa kita atau di wilayah kita gitu. Ya. Adik sama. Tadi kurang jelas soalnya. Ya, Mbak Silvi moderator dengan Mas siapa tadi soalnya kurang jelas diterima di sini juga. Ya, Adik yang tadi bertanya mungkin bisa menyebutkan namanya lagi. Hah? Bel? Namanya Beltazar, Pak. Beltasar ya. Saya sebut Ya, betul. Adik Beltasar ya. Jadi kira-kira gitu gambarannya. Tapi kalau langsung kita menunjuk istilahnya budaya ini ya nggak bisa. Tapi secara ilustrasinya tadi sudah saya jelaskan. Yang penting budaya itu tidak bertentangan dengan norma-norma yang ada dengan budaya yang berlaku di bangsa kita atau di wilayah kita. Karena kita luas. Mungkin antara NTT dan antara daerah lain, mungkin Kupang, mungkin beda kan gitu. Ya. Tapi itu pun harus kita mempunyai standarisasi. Karena apa? Kalau kita tidak mempunyai standarisasi, nanti salah untuk cara menyikapi dan menentukannya. Yang itu masalah menerima budaya asing. Demikian. Mungkin bisa diterima untuk jawaban saya? Siap, sangat bisa diterima Pak. Terima kasih atas tanggapan dari Pak Heri. Jawaban dari Pak Heri sangat memuaskan. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih, selamat sore Bali. Ya, terima kasih untuk Adik Beltazar yang telah bertanya dan juga Pak Heri yang telah memberikan jawabannya. Selanjutnya untuk satu penanya terakhir, karena di sini banyak yang raise hand, jadi saya yang memilih untuk Adik Herliana. Silakan mengajukan pertanyaan.
Baik, perkenalkan nama saya Berliana Iselutubira, asal dari Maluku Utara, jurusan Teknik Geologi. Di sini saya akan bertanya pada bidang ekonomi, yaitu poin 1, adanya pasar gelap yang masuk di Indonesia. Pertanyaan saya, bagaimana cara untuk mengatasi masuknya pasar gelap di Indonesia? Sekian dan terima kasih. Oke, cara mengatasi pasar gelap yang hadir di Indonesia. Mungkin langsung saja dijawab oleh Bapak Heri. Terima kasih. Sama Ade Eliana. Saya sebut Ade Eliana dari Maluku ya, Ambon Mansi. Pertanyaan yang baik sekali. Bagaimana cara mengatasi pasar gelap? Ya. Di sini yang jelas memang regulasi untuk lending sektor kepada aparat sudah dibagi. Tapi itu sebelumnya tidak menjawab juga untuk penyelesaian permasalahan yang adik Erlina tanyakan. Tentu perlunya adanya apa? Interaksi dengan segenap komponen bangsa ini. Yang sama sekali kan gini, ini ranahnya kan bidang keamanan. Ya. Belum tentu di bidang keamanan ini akan secara total dapat menyelesaikan permasalahan ini. Tanpa adanya interaksi dan hubungan timbal balik dengan masyarakat. Ya, bagaimana cara untuk mengatasinya? Itu perlu adanya informasi. Yang sama demikian. Ya. Nah, kewajiban warga negara apa di dalamnya? Saya kembalikan ke situ. Umpama ya, contoh ini ya, ini untuk biar mudah ditangkap. Umpama Bapak Polri, ini karena beralih dengan keamanan atau ketertiban, itu ada di bidang Polri. Enggak 1 kali 24 jam dapat memantau situasi dan kondisi wilayah. Nah, disinilah tuntutannya para segenap komponen bangsa ini untuk membantunya. Karena untuk perihal masalah keamanan ini bukan tanggung jawabnya Polri aja, tanggung jawab kita semua. Ya, ini sebenarnya begitu. Nah, bagaimana cara mengatasi yang jelas sudah diatur untuk regulasi penanganan sudah. Tapi kalau tidak didukung atau disokong dari pada partisipasi segenap komponen bangsa ini, hal itu pun tidak akan bisa terselesaikan. Paham ya yang saya maksud ini ya? Satu misal gini, di daerahnya Liana ini terjadi adanya penyelundupan. Yang jelas kegiatan penyelundupan itu kan mesti tersembunyi ya, nggak terbuka. Kalau masyarakat di sekitar itu tahu, paling tidak melaporkan, wajib lapor ini. Ya, paling tidak seperti itu. Memang, tanda kutip, pasti ada rasa was-was dan ketakutan. Tapi bagaimana cara untuk melaporkan ini? Kalau nanti jangan salah pemahaman ya, bukan terus mengandalkan hanya karena laporan. Petugas pun begitu, dia pun melaksanakan patroli. Tapi semua itu kan ada batas kemampuan. Ya, yang sama sih batas kemampuan. Pasti ada batas kemampuan. Jadi tidak super manusia itu. Nah kalau didukung oleh partisipasi warga negara atau segenap komponen bangsa ini, hal itu mungkin akan terjawab. Itu tadi contohnya. Apabila mungkin ada suatu tindakan yang sama itu pasar gelap tadi tentang penyelundupan tadi, ya mungkin Derina sendiri, mungkin adiknya, mungkin kakaknya. Nah, teknis pelaporannya yang melihat situasi. Melihat situasi artinya mempertimbangkan masalah keamanan. Mungkin adik bisa memilih pelaporannya ke siapa, tidak harus secara langsung tidak. Itu kan teknis. Ya, tapi kalau
istilahnya itu tidak ada dukungan dari masyarakat, itu pun tidak akan selesai-selesai. Nah, inilah kewajiban para generasi penerus bangsa. Juga diantaranya saya tidak cenderung ke satu titik untuk cara penanganan, mungkin dari regulasinya yang belum bisa untuk menjawab itu. Berarti tugas dan tanggung jawab adik sebagai mahasiswa yang notabene adalah kader penerus bangsa membuat tulisan. Nah, membuat tulisan bagaimana merumuskannya harus detail untuk memberi masukan pada pemerintah atau leading sektor yang menangani seperti itu. Saya kira itu ya Mbak Erniana ya, jawaban dari saya itu harus diurai. Kalau secara detailnya ya jelas kita mesti panjang karena ini pun dari panitia dibatasi waktu juga ya. Tadi karena sempat ada trouble, saya juga mohon maaf mungkin nggak bisa mengikuti secara full penuh, akhirnya pertanyaannya mungkin hanya sebatas itu, tapi enggak apa-apa, mudah-mudahan ada alokasi waktu dan kesempatan lagi kita bisa ketemu. Saya inginnya penuh, inilah memang kendalanya. Saya kira itu mungkin cukup Mbak Irliana atau Ade. Ya, terima kasih untuk jawabannya Bapak. Sudah terjawab ya adik Herliana. Dan teman-teman semua, tidak terasa 1 jam telah berlalu. Dengan berakhirnya pertanyaan ketiga tadi, menandakan bahwa sesi materi kita pada sore hari ini telah berakhir. Dan berdasarkan materi yang telah dipaparkan dan pertanyaan dari teman-teman, dapat saya ambil kesimpulan bahwa negara kita Indonesia memiliki beragam kekayaan alam dan budaya, dan sebagai sebuah negara yang berada di posisi strategis menyebabkan kita memiliki banyak keuntungan di berbagai bidang kehidupan, dan dari keuntungan-keuntungan itu juga ada banyak hal-hal negatif yang kita dapatkan. Dan kita sebagai generasi muda penerus bangsa harus punya filter tersendiri. Kita memegang dasar negara dan juga agama yang kita anut masing-masing untuk mengambil hal yang baiknya dan meninggalkan yang buruknya. Sekian dari saya. Terima kasih untuk Bapak Heri yang telah bersedia hadir memberikan materi pada sore hari ini. Dan juga terima kasih untuk adik-adik mahasiswa baru yang masih setia sampai saat ini. Terima kasih, sampai jumpa nanti. Terima kasih.